Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah hari ini. Kristus, Kepala Gereja yang telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yespinalita, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita menyanyi bersama-sama dari pelengkap Kidung Jemaat 19. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan menolong kita?
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayat pertama sampai 4. Kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel baru berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Untuk selama-lamanya kasih setianya. kita memuji Tuhan dari PKJ 168. Pagi ini yang cerah, aku datang
Jemaat kasih Tuhan, marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Kita puji Tuhan, kasih dari surga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita melalui pengakuan dosa dalam PKJ 43.
Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa kepada kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, kita mengungkapkan pujian Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into me, come into stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa, pembacaan kita hari ini Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Dalam pembacaan ini dimohon kesediaan satu orang pemuda untuk nanti berdiri di mimbar 2 membaca Alkitab. Ya. Boleh anak kekasih Meliska? Yesaya 8 ayat
23 sampai 9 pada ayat yang ke-6. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah, kami persembahkan di pagi hari ini. Sebab betapa baiknya pemeliharaan Allah yang luar biasa nyata dalam perjalanan hidup kami sepekan yang telah kami lampaui. Hingga pada hari ini Bapa, ketika Engkau menggerakkan langkah kami ya Tuhan meninggalkan rumah kami masing-masing, berbagai aktivitas kami ya Tuhan, memasuki gerbang bait Tuhan di tempat ini dan duduk di dalamnya, menghayati kebesaran dan kemurahan-Mu Tuhan di hari Minggu karunia-Mu ini. Bapa Sorgawi, persekutuan yang indah yang Tuhan ciptakan hari ini adalah perkenanan kasih sayang setia Tuhan. Sehingga ketika kami berada dalam bait-Mu ini Tuhan, kami mengungkapkan pujian kesaksian. Saat ini kami hendak membuka, membaca dan mendengar sabda-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, baharuilah kami, dan tuntunlah kami, agar sabda-Mu ya Allah layak untuk kami baca, dengar, dan renungkan hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-23 hingga pasal 8 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Madian. Sebab setiap sepatu tertera yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Firman Tuhan.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Perikop pembacaan kita pada hari ini tentunya tidak asing, sebab baru-baru ini kita memperingati peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dan perikop ini sering diungkapkan dan dinyatakan dalam perayaan-perayaan Natal, khususnya pada akta nubuatan Natal. Dan juga bahwa perikop ini sering diperdengarkan dalam masa Advent. Tapi pasti saja menjadi pertanyaan, mengapa Badan Pekerja Majelis Sinode menetapkan perikop ini, padahal ini kan suasananya sudah melewati masa Natal. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tentunya bahwa di balik perikop ini ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Sekaligus mau mengingatkan kita sekalian bagaimana menghayati masa-masa sesudah kita merayakan Natal dan sesudah kita melampaui masa Epifania. Sehingga perikop ini sangat penting untuk kita hayati dan renungkan kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ada satu slogan yang sering kita dengar pada saat kita memperingati Hari Kartini. Habislah gelap, terbitlah terang. Ya. Dan bukan orang Indonesia saja yang menghayati slogan ini. Sesudah perjuangan reformasi, maka ada satu tulisan di depan tembok reformasi di Jenewa. Itu terpampang sebuah tulisan Post Tenebras Lux. Artinya di dalam terang atau habis gelap, terbitlah terang. Terang ini menerangi suasana yang gelap. Mengapa itu ditempelkan? Sebab mengingatkan seluruh rakyat bahwa kita sudah melampaui masa-masa yang sangat kelam dalam suasana kegelapan. Dan sesudah perjuangan reformasi ini ada nuansa baru ya, yang harus terus-menerus dijalani oleh umat Tuhan dan seluruh rakyat. Karena itu tulisan itu setiap orang memasuki gerbang dan keluar dari gerbang mengingatkan bagaimana dari dalam kegelapan itu suasana kesesakan, penderitaan, kesusahan, tekanan luar biasa, dan mengangkat seluruh umat, seluruh masyarakat untuk bergembira menyaksikan terang berada di era masa baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih,
Kembalinya semangat ini perlu selalu dipupuk dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan. Dan ini juga yang mewarnai lahirnya perikop pembacaan pada hari ini. Kalau kita membaca kilas balik ke belakang pasal-pasal sebelum pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Maka di situ dipaparkan bagaimana pergolakan sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Kehidupan para pemimpin yakni raja-raja tidak lagi memperlihatkan cirinya sebagai seorang pemimpin rohaniawan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hidup dalam persekongkolan, mencari bantuan ke negara-negara tetangga. Supaya apa? Supaya hidup mereka tetap terjamin. Kepercayaan mereka sudah mulai redup kepada Allah yang mengasihi, yang menyayangi, dan yang telah memimpin mereka dalam segala perjuangan dan penderitaan. Mereka lupa bahwa Allah memimpin nenek moyang mereka. Perjalanan keluar dari Mesir dan berjalan di padang belantara selama 40 tahun lamanya, itu adalah perjalanan yang panjang. Tanpa kuasa campur tangan dan pemeliharaan Allah, maka tidak mungkin mereka tiba di negeri yang dijanjikan. Mereka lupakan. Para pemimpin tidak lagi arif dalam memimpin umat Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah kehancuran. Rubuhnya tembok Yerusalem itu karena ketidaksetiaan umat Tuhan. Kerajaan Israel Raya yang sangat dikagumi dan dihormati oleh bangsa-bangsa sekitarnya tidak ada lagi. Karena apa? Para penerus pemimpin tidak lagi becus. Keadilan tidak lagi mendarat dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Ada banyak umat dan masyarakat yang terlantar. Para pemimpin berada pada zona nyamannya. Karena itu Tuhan marah dan Tuhan memporak-porandakan. Hukuman dinyatakan bagi umat Allah. Kerajaan Israel Raya terbagi dua. Para pemimpin yang serakah dan tidak lagi menanamkan keadilan dan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Yang terjadi adalah saling sikut dan tidak menghayati kehadirannya dalam dunia dan tempat di mana Allah nyatakan. Bacaan hari ini dimulai dengan sebuah penyekatan terhadap masa lalu. Penghukuman itu tidak selamanya dialami oleh umat Tuhan dan rakyat. Kehancuran Yehuda akan ditutup dengan sebuah misi penyelamatan. Misi penyelamatan ini paling tidak terjadi dalam 3 lapisan. Yang pertama adalah hadirnya Hizkia. Ahaz mewakili raja yang lemah dan tidak taat kepada Allah. Tetapi Hizkia akan membawa perubahan baru, suatu keselamatan bagi bangsa karena ia tunduk kepada Allah. Yang kedua,
Ada masa ketika bangsa Yehuda kembali dari pembuangan, yaitu masa di mana Tuhan mengangkat dan memulihkan umatnya. Yang ketiga adalah keselamatan terlihat dari hadirnya seorang Mesias yang akhirnya digenapi dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Inilah yang membuat sehingga lahirlah kata-kata sebagaimana yang kita baca dalam perikop pada hari ini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan akan mengangkat umatnya, Tuhan akan memulihkan mereka. Dan lebih lagi ditegaskan dalam ayat 1 pasal 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Suatu kekuatan dan kesegaran lahir dalam kehidupan umat Tuhan. Dan inilah yang digambarkan bagaimana suasana gelap itu diterangi dengan sebuah kekuatan, sehingga tidak selamanya tekanan itu menghimpit umat Tuhan. Ada satu era yang Tuhan ciptakan dan hadirkan. Era baru inilah yang dibuka oleh Allah sendiri. Dinyatakan oleh Allah sendiri, sebab Dia adalah Sang Sumber terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita menghayati tentang kelahiran Yesus Kristus dan masa Epifania, hendaknya lah di hari ini melalui perikop pembacaan ini kita melihat dengan baik bahwa sesungguhnya Tuhan membentangkan waktu dan masa-masa bagi setiap pribadi kita, anggota persekutuan umat Tuhan, untuk menghayati dengan baik bagaimana sebuah pembaharuan itu lahir dalam kehidupan kita. Pembaharuan persekutuan dimulai dari bagaimana sebuah komitmen pelayanan kita bangun pertama dari diri kita. Dalam hidup kekeluargaan kita, dalam hidup persekutuan ini, dan dalam hidup keluarga besar dan masyarakat secara menyeluruh. Ini mau membawa kita bahwa kita hanya dapat terhubung dengan baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, ketika komitmen itu kita baharui dalam diri kita secara pribadi. Sehingga peristiwa perayaan Natal dan masa Epifania tidak hanya lalu begitu saja. Itu hal yang pertama yang hendak kita renungkan melalui perikop kita pada hari ini. Yang kedua, muncul sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita, pribadi kita. Apakah saya ini sudah mengalami dan memberlakukan tatanan kehidupan yang baru itu? Sehingga pikiranku, perasaanku tidak dikungkung dengan hanya cara pandangku sendiri. Apakah saya ini terbangun
dalam cinta kasih dan kedamaian yang Tuhan hadirkan melalui peristiwa Natal, kelahiran Sang Raja Damai. Apakah benar hidupku ini berada di dalam tatanan kedamaian Sang Raja Damai, sehingga aku pun dapat melangkah ke sekitarku membagi damai dan cinta kasih itu? Atau jangan-jangan hanya sebatas ketika aku merayakan Natal, aku berdamai dengan Allah, dengan keluargaku, dan dengan sesamaku manusia. Dan yang berikut ialah, kalau kita menghayati bahwa Kristus datang menyelamatkan manusia, maka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, tentunya tanpa persyaratan Tuhan buat bagi kita. Tidak ada syarat. Karena anugerah penyelamatan dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan ini adalah anugerah yang cuma-cuma. Oleh karena itu, maka ketika kita berada dalam persekutuan hidup dengan orang-orang percaya, berjalan di tahun 2023 ini, kita berjalan dengan benar, dengan adil, dengan damai. Kita belajar untuk berdamai dengan semua orang. Mungkin ada yang kita anggap menjadi seteru dalam pikiran kita, seteru dalam perasaan kita, berseteru dalam tutur sapa kita selama ini. Maka Allah memanggil kita menghayati dengan baik bahwa panggilan sebagai orang percaya adalah panggilan orang-orang yang menerima anugerah dan kasih setia. Maka ketika kita percaya dengan sungguh, baiklah kita menempatkan hidup kita dalam anugerah dan kekuatannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghayati firman Tuhan ini, kita bersaat teduh. Mengaminkan sabda Allah, kita mau mengatakan, firman-Mu kupegang selalu saat duka, saat senang. Tuhan, ku pegang selalu.
kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kebaikan-Mu ya Allah merenda persekutuan yang indah dalam bait-Mu yang kudus hari ini. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Dalam satu ibadah yang kudus Tuhan nyatakan, dan Tuhan berkenan memelihara hidup persekutuan ibadah hari ini. Kami bersyukur Bapa atas saudara-saudara kekasih kami yang Tuhan tambahkan setahun usia. Anak kekasih Indri Meliska pada tanggal 16 Januari genap berusia 24 tahun. Radika Rio Matau pada tanggal 18 Januari genap berusia 4 tahun. Bapak Haris Demaraya pada tanggal 19 Januari genap berusia 51 tahun. Gabriel Andara pada tanggal 19 Januari genap berusia 11 tahun. Jai Adiatama Nathaniel pada tanggal 22 hari ini genap berusia 4 tahun. Terima kasih Bapa untuk pertambahan usia yang Engkau nyatakan bagi anggota jemaat Tuhan. Karuniailah hikmat-Mu ya Bapa menjalani pertambahan usia yang Tuhan sudah nyatakan menjadi sebuah kekuatan dalam hidupnya. Kami pun bersyukur ya Tuhan atas kelahiran seorang putra dalam keluarga Bapak Christian pada hari Kamis yang lalu.
Ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan memulihkan hidup ibunya. Tubuhnya Tuhan Engkau jaga dengan baik, sehingga anak yang lahir ini juga merasa bahagia dan sukacita dalam pangkuan ayah dan ibu serta segenap keluarga. Betapa tidak Tuhan, sebab para medis berencana untuk merujuknya ke Polewali. Tetapi ternyata Tuhan, dalam kuasa dan kekuatan-Mu, anak ini boleh lahir dengan normal. Terima kasih Bapa, pemeliharaan Allah dalam hidup keluarga Bapak Christian. Kami juga bersyukur Tuhan, sebab hari ini Ibu Yunita boleh hadir setelah kurang lebih 1 minggu Tuhan terbaring di atas pembaringan di rumah karena sakit. Terima kasih Bapa, pemeliharaan-Mu boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman, menjadi kebahagiaan dan kekuatan hidupnya dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Ya Bapa, kami bergumul dan menyerahkan kepadamu saudara-saudara kekasih yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk anak kekasih Kiansi yang sudah boleh keluar dari rumah sakit umum Polewali. Saat ini masih dalam pendampingan ibu kekasih di rumah di Wonomulyo. Tuhan topang ibunya, kuatkan imannya bersama dengan suami, bersama dengan segenap keluarga, sehingga anak Kiansi ini Tuhan benar-benar bertumbuh dalam cinta kasih Yesus. Seluruh perangkat tubuhnya Tuhan normal dengan baik, bahagian luar dan bahagian dalam Allah melengkapi, sebab Allah tahu segala sesuatu yang dialami oleh anakmu yang masih kecil berusia 1 tahun. Ya Bapa, Engkau topang dan kuatkan. Kami berdoa untuk Diaken Heri di Makassar. Terima kasih Bapa, dalam masa-masa terapi hamba-Mu ini sudah boleh bercakap dan berbicara, sudah boleh juga menggerakkan kaki dan tangannya dengan baik bagian sebelah kanan. Sekarang ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dengan baik. Dalam campur tangan-Mu Tuhan, memakai semua alat-alat terapi, dan juga semangat juangnya akan menopang dia untuk kembali ke tengah-tengah keluarga, bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga ke tengah-tengah jemaat. Kami berdoa bagi Nenek Sion yang masih tetap menjalani terapi cuci darah. Tuhan topang dan lindungi, berkati semua alat-alat yang dipakai, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan kepadamu duka yang dalam kami alami atas terpanggilnya salah seorang anak kekasih dari tengah-tengah keluarga dan dari tengah-tengah kehidupan persekutuan umat Tuhan. Bapa, Engkaulah yang menolong Bapak Lewi atas terpanggilnya anak kekasih Yoris. Memberkati ibu kekasih yang baru beberapa bulan melahirkan. Memberkati semua anak-anaknya Tuhan. Menguatkannya ya Allah. Menghiburkannya Bapa. Bahkan Tuhan menghiburkan kami sekalian. Rencana hari ini Tuhan, jemaat-Mu akan mengambil bahagian di rumah duka di Lumika, memimpin ibadah pada malam hari. Tuhan tolong kami sehingga dalam gerakan hati Tuhan kami boleh menuju ke Nosu dan bersama-sama dengan keluarga dalam pergumulan duka yang amat dalam. Kemarin Tuhan, kaum Bapa, beberapa hamba-hamba Tuhan telah ke Nosu, dan tadi pagi ya Tuhan, Bapak Matius boleh kembali dari Nosu.
Tetapi sebentar ketika kami berangkat ya Tuhan, Engkau tolong kami dan berkati setiap kendaraan yang kami pakai, baik roda 4 maupun roda 2. Kami berdoa untuk anak kekasih-Mu Yawan yang akan berangkat ke Kalimantan dan Melani yang akan berangkat ke Manokwari, Papua. Ya Tuhan, Engkau tolong kedua anak kekasih ini. Berkati dalam masa kebersamaan dengan ayah dan ibu. Alangkah bahagianya Bapak Yafet Basopata bersama dengan ibu. Oleh karena Tuhan, anak-anaknya boleh berkumpul. Dan ketika anak-anaknya akan berangkat, damai-Mu bersama dengan ayah dan ibu, dan damai-Mu juga akan bersama dengan kedua anak kekasih Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, seluruh kehidupan kami sepekan ke depan dalam berbagai tugas pekerjaan yang kami hadapi, dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, dari kategorial sampai kepada jemaat dewasa. Tuhan, Engkau tolong dan berkati, sehingga seluruh penataan pelayanan berjalan dengan baik, dan seluruh sidang jemaat Tuhan benar-benar tergerak ya Tuhan, membaharui hidupnya, untuk terus bersekutu ya Allah dan berbondong-bondong memenuhi tempat-tempat peribadatan dalam kuasa dan kasih Tuhan. Ya Bapa, inilah semua hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bahagian dalam berbagai pelayanan dan dalam persekutuan ibadah hari ini. Berkati seluruh tatanan pelayanan hari ini Tuhan, sehingga ketika kami kembali dengan sukacita dan kedamaian Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." 1 Korintus 8 ayat 14. Persembahan natura. Ada labu. Labu diberi harga 10, 20, 30 2 kali, 50. 30 3 kali. Kita sampai kepada persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan "Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan". Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Yesus, Kau mengasihiku, Kau menyayangiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kita ulang dari awal. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau menyayangiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Silakan jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 22 Januari 2023. Kebaktian rumah tangga. Selasa 24 Januari 2023 di Keluarga Kondo. Ini digabung dengan kumpulan PPGTM. Jumat 27 Januari 2023 di Keluarga Elpis Bangalele. Minggu depan, Selasa 31 Januari 2023 di Keluarga Nyonya Levina A. Palasa. Jumat 3 Februari 2023 di Keluarga Domingus Pede.
Kebaktian PPR GTM. Minggu ini, Senin 23 Januari 2023 di Nyonya Martina Matius. Rabu 25 Januari 2023 di Nyonya Satriana Harun. Minggu depan, Senin 30 Januari 2023 di Nyonya Santi Pison. Rabu 1 Februari 2023 di Nyonya Depabala. Kebaktian PPGTM ini digabung dengan kumpulan rumah tangga tadi, Erika Kasmi. Minggu depan, Sabtu 4 Februari 2023, Juan Kalta dan kawan-kawan, pelayan Pendeta Martin Manggeng. Laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan kebaktian rumah tangga 1.468.000. Persembahan pundi pertama atau tangguh hitam 361.000. Persembahan pundi kedua tangguh merah 310.000. Persembahan pundi ketiga tangguh biru 359.000. Persembahan syukur 1.385.000. Lelang 70.000. Kotak pembangunan 377.000. Jumlah uang yang masuk 4.322.000. Warta selanjutnya, katekasasi dilaksanakan setelah ibadah selesai. Selanjutnya program Sinode Baraksaraku mohon diperhatikan jemaat dan dibawa setiap minggu. Selanjutnya, kedukaan yang dirasakan jemaat atas berpulangnya kepangkuan Bapak anak kekasih Yoris dari keluarga Lewi di Nosu, dan ibadah sebentar malam akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jemaat atau Pendeta Yospinalita. Ini diharapkan bagi yang berkerinduan untuk ikut sebentar. Selanjutnya surat masuk. Gereja Toraja Mamasa Persekutuan Kaum Bapa Klasis Sumarorong. Nomor seterusnya lampiran 1 rangkap perihal penyampaian jadwal ibadah rutin. Kepada yang terhormat pengurus PKB GTM Jemaat Musafir di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus, teriring doa kiranya kita semua tetap berada dalam lindungan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dalam menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas sehari-hari masing-masing. Bersama surat ini kami menyampaikan keputusan rapat tahunan PKB GTM Klasis Sumarorong tentang jadwal pelaksanaan ibadah rutin dan perayaan Hari Gerejawi tahun 2023. Berdasarkan keputusan tersebut, jika Tuhan berkenan, ibadah pertama akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 29 Januari 2023, waktu setelah ibadah di gereja, tempat Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Saitun Lambanan. Jadi kumpulan klasis PKB di Lambanan minggu depan. Demikian penyampaian kami sampaikan. Atas perhatian anggota PKB lingkup Klasis Sumarorong, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pengurus PKB Persekutuan Kaum Bapa Klasis Sumarorong masa bakti 2021-2026, Daud Puatipanna Ketua, Immanuel Mesalangi Sekretaris dicap dan ditandatangani. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan banyak terima kasih. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar pada hari ini. Karena itu, untuk mengakhiri ibadah ini bersama-sama saya ajak kita untuk berdiri. Putus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Putus kau mengabdi bagiku. Saudara-saudara yang kekasih, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada tambahan sedikit, mungkin untuk sebentar perjalanan ke Nosi, kita kumpul jam 2 di Pastori. Jadi jemaat yang berkerenduan untuk ikut ke Nosu, kita kumpul jam 2 atau jam 14 di Pastori. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita dalam ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan bersama dengan keluarga dan di dalam pelayanan. Dan juga disampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah melayani dalam ibadah ini, Kantoria, Infokus, pianis, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Diucapkan terima kasih. Dan disampaikan terima kasih juga buat kita semua jemaat yang telah mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat. Kiranya ibadah kita ini dapat berkenan di mata Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Sebagai lagu penutup, mari kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 183, Mari Sebarkan Injil. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita.
Jom